Ya, selamat datang kembali di Horror Desk bareng sama saya Popo dan saya Sableng. Dan hari ini kita nggak ada tamu, selang-seling ya. Berdua aja kita hari ini. Selang-seling, karena nggak dapet sih. Bukan selang-seling. Jadi hari ini kan dapat. Dapet. Ya. Ini kan episode yang ke-10. Jadi kemarin Sableng tiba-tiba ngomong kalau ya udahlah kita bikin spesial setiap 10 episode sekali, kan dibikin episode yang spesial ada temanya gitu, jadi tematik gitu ya. Jadi ini kan 10 itu kan Expo. Nah, saya ingatnya Samurai X. Oh iya. Oke. Samurai X itu dari mana, Bu? Dari Jepang. Ya. Jadi makanya hari ini kita akan membacakan tiga cerita ya. Tiga cerita semuanya settingnya di Jepang, tetapi semuanya yang mengalami orang Indonesia ya? Orang Indonesia yang di sana. Jadi ada 3 cerita. Cerita yang pertama itu dari pasangan suami istri yang Sableng nggak kenal. Terus cerita yang kedua dari pekerja yang Sableng nggak kenal juga. Satunya dari temanku. Nah, yang terakhir nih temannya Sableng, teman kuliah ya. Teman kuliah dan lagi liburan ke Jepang. Iya. Tiga-tiganya juga udah kita minta izin. Approve orangnya. Approve. Oke, jadi aman. Jadi aman. Kita akan ngebacain ceritanya. Oke. Gantian. Sip. Siapa sih? Maksudnya kamu 2 cerita apa aku 2 cerita? Kamu 2 cerita. Aku 2 cerita. Ya, berarti cerita pertama aku yang bacain, nanti Sableng bacain yang cerita kedua. Terus aku yang ketiga. Siap. Ya. Sebelum kita mulai bacain, jangan lupa tolong di-subscribe di bawah. Ya. Ini lonceng notification bell gitu loh. Semua. Nah, itu diklik semua lah. Share juga ke teman-teman kamu yang suka horor-horor segala macam. Pokoknya kita di sini bukan untuk menakut-nakuti. Bukan untuk nakut-nakuti. Iya benar, bukan untuk nakut-nakuti toh. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi kita di sini untuk biar kamu berani mengata-ngatain cerita-cerita horor. Alah dobo. Ya sharing aja. Berbagi karena kan ada ya orang yang suka sama cerita horor yang kayak kalau dibikin merinding gitu tuh mereka malah horny gitu. Kok horny? Mereka malah jadi terang salah kok mau jadi bersemangat ya, gitu. Ini kita intinya bukan untuk mendewakan atau menyembah setan, enggak. Oh iya enggak toh. Kita malah pria baik-baik kita. Pemain intinya ya buat seru-seruan aja. Ya bener. Ngomong-ngomong seru-seruan. Ya seru-seruan. Film horor ini Pops Exorcist itu ada di Netflix kalau kamu penasaran. Nomor 1 di Indonesia loh itu film. Harus nonton itu. Itu filmnya oke. Rekomen Bu? Rekomen. Aku sudah nonton di bioskop sih, jadi aku udah nonton itu. Mantap. Aku nontonnya One Piece live action. Dan dia nggak ada jump scare-nya. Pop Exorcist nggak ada jump scare. Ada 1. Oh iya ya, dikit lah tapi nggak. Tapi enggak ada ya. Itu lebih ke daging semua itu biar kayak podcast toh ngomongin daging semua nggak ada tulangnya itu lunak semua tulangnya itu. Jadi gitu ya. Oke. Silakan kita mulai cerita yang pertama. Siap. Oke, cerita yang pertama ini kita ambil dari channel YouTube Cakurin Fufu. Ini pasangan Indonesia Jepang @Cakurin dan Shiori 419. Nah, ini membahas pengalamannya Shiori, istrinya orang Jepang, ketika dia waktu itu masih duduk di bangku SMP di usia 14 tahun. Link videonya di bawah ini ya, kalau mau lihat videonya. Loh, di video mereka udah cerita. Cerita cuman nggak detail ini. Ya. Tak detailin dikit. Yuk, nih aku bacain ya. Jangan lupa siapin kopi al. Suatu malam, Shiori sama adiknya itu sedang asik selfie di dalam kamarnya mereka. Nah, mereka berdua ya iseng-iseng lah pakai filter handphone yang lagi tren pada masa itu. Nah, pada awalnya ya happy lah ya, have fun, happy, nggak ada yang aneh dan nggak ada yang ganggu juga waktu mereka selfie itu. Nah, jadinya mereka selfie beberapa kali di tempat yang sama. Nah, tapi yang aneh adalah waktu mereka memeriksa hasil foto selfie mereka. Nah, di antara semua foto tersebut ada 2 foto yang menarik perhatiannya mereka. Nah, di kedua foto itu ada bayangan tangan seorang anak kecil yang muncul di belakang mereka. Nah, hal ini aneh banget ya, karena waktu itu cuma ada Shiori sama adiknya di kamarnya itu, dan di belakangnya mereka tuh cuma ada lemari geser.
Nah, mereka kebingungan dan nggak bisa menjelaskan kan dari mana nih bayangan tangan anak kecil itu. Apalagi adik Shiori itu juga nggak di dekatnya gitu, dan tangannya itu tuh bukan tangan adiknya Shiori. Nah, makin horor. Di foto kedua juga ada bayangan tangan yang serupa dengan pintu lemari geseran itu yang kayak sedikit buka gitu, dan ada sesuatu yang mengintip mereka dari balik celah lemarinya itu. Nah, kira-kira tangannya siapa nih ya yang muncul di belakang mereka di foto-fotonya itu? Apakah ini merupakan tanda-tanda kehadiran makhluk supernatural atau hanya kebetulan yang aneh? Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ada fotonya nih, ini fotonya di sini ya, di layar. Nah, bersama dengan video yang menampilkan tempat kejadian. Nah, kamu juga bisa lihat video aslinya mereka ya di link yang ada di description-nya yang di bawah. Sebenarnya aku sering denger sih ini cerita ini sama kayak di komik-komik atau di film-film Jepang kan sering ono kan. Di foto ya. Tiba-tiba ono tangan di kene ya kan. Jadi ini sesuatu yang cukup populer di kalangan masyarakat Jepang ya. Jadi kayak dia apa namanya siluet dia bentuknya. Cuman tangannya memang di video tuh nanti tangannya ketok tangan. Tangannya tuh kecil, lebih kecil dari tangan adiknya. Dan dia berbentuk bayangan tapi posisinya di sini. Nah, tangannya nempel ini apa? Gini mungkin. Nanti dilihat di video ya, coba ya teman-teman. Lagi buka pintu geser ya. Jadi pintu geser di sini, misal ini kayak garis ini. Nah, ini dia pintu gesernya setelah foto kedua itu pintu gesernya agak geser. Nah, di situ mungkin kan kayak ada tangan-tangan nih. Kamu kalau ingat cerita kita yang ceritaku lah, itu kan juga foto, cuman dia lebih jelas kalau gendruwo bule kuwi. Gendruwo bule bener. Gendruwo bule yang enggak kayak bule. Fenomenal. Itu kan foto juga penampakan. Cuman kalau di Jepang ini gimana itu, Bu? Penampakan seperti ini apa memang pernah sering dicerita manga-manga gitu? Sebagai orang yang wibu, hampir wibu, mantan wibu, semi wibu, itu memang Jepang ini terkenal mistis ya. Terkenal mistis. Dan aku beberapa kali ke Jepang juga nggak pernah merasakan itu. Banyak gajapon. tapi memang seram kalau memang seperti kita masyarakat itu. Asia tuh kebanyakan memang banyakan mistis tuh, banyakan Asia. Ya sih kalau di ini ya lah intinya ini cerita sering aku dengar ya, mungkin kan aku sering dengar sehingga tidak semenyeramkan yang seharusnya, tapi ya tetap serem sih. Karena lemarinya buka segala macam. Ya ini mirip kayak cerita-cerita ya Junji Ito. Wah, itu bagus. Tapi ini enggak seserem Junji Ito ngomong Junji Ito tangan serem banget itu. Iki kayak baru episode 1 gitu loh. Kayak kalau ada lanjutannya itu mungkin nilainya bisa naik. Serem ya. Coba mungkin kalau si siapa namanya Cakurin Fufu ngelihat video ini nanti boleh di-react atau boleh collab sama kita kalau ada waktu, mungkin kita diundang ke sana. Oh benar, terutama buat penginapan ya. Akomodasi. Aku akan podcast dengan sebaik-baiknya. Di Jepangnya di mana sih Aku nggak dia nggak jelasin terlalu detail sih masalah ini. Cuman tapi dia maksudnya tinggal di Jepang di mana? Tinggal di Jepang nggak. Kota besar, kota kecil. Ketoknya ya, Ndek. Aku nggak lihat sih, Po. Kayak ngene ya, kayak Persona 4 ngono kali ya, di desa ngono ta, di ngene Kamogawa ngono. Alah, mbok. Ya itu cerita yang pertama, saya beri nilai lumayan sih. Aku tadi merinding setengah detik, jadi ya. Merinding setengah detik itu gimana? 1 detik sini kayak ngono, tapi terus dah. Kayak kucing itu ya. Jadi ya karena ada merindingnya ya 7 lah. Oke, siap. Nah sekarang cerita yang kedua yang baca Sableng. Siap. Ini cerita kedua ini kita ambil dari forum Quora. Kalau teman-teman pada tahu forum Quora itu model kayak kaskus modern mungkin ya sekarang ya. Aku juga baru di sana. Terus kemarin aku ngubungin seseorang namanya AI. Bukan AI ya, AI. Jadi dia punya 3 cerita di sini. Makanya kenapa aku pilih nomor 2, karena nomor 2 juga hitungannya sama panjangnya Po sama yang berikut-berikutnya. Jadi ini nomor 2 ini ada 3 cerita. Ada 3 cerita. Langsung. Pada saat saya kecil, kata orang tua saya, beberapa kali saya pernah ketakutan karena melihat makhluk halus. Bahkan ketika hari pertama masuk SMP, saya dalam tanda kutip dibantuin
sama makhluk halus menyetop angkutan umum. Tapi sekarang saya sudah tidak dapat melihat lagi. Amit-amit kalau sampai melihat, mungkin saya bisa pingsan. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman horor saya selama berada di Jepang. Jadi di sini ada 3 cerita. Kita bacakan cerita yang pertama. Judulnya Balada Sisir yang Hilang. Beberapa lama semenjak kepindahan saya dari asrama kampus ke apartemen saya sering bersinggungan dengan dunia lain. Setelah sambutan pada hari pertama pindahan dengan fenomena tindihan dan sekelebat sosok yang lari di depan saya, kehilangan sisir adalah salah satu cerita yang konyol. Hal itu sebelum mandi, seperti biasa saya ingin menyisir rambut terlebih dahulu. Lalu saya letakkan sisir saya di meja kecil tempat menaruh laptop. Jelas-jelas saya taruh di sana. Tapi selepas saya mandi, sisirnya hilang. Saya cari di seluruh isi rumah, sisir tidak ada. Di kampus saya meminjam sisir milik teman saya. Pulangnya saya masih mencari sisir itu, namun tidak ketemu. Keesokan harinya, akhirnya saya membeli sisir baru. Begitu sampai di rumah, itu sisir saya temukan di balik pintu. Dari arah dalam, tepat di depan pintu keluar dekat rak sepatu. Padahal, tiap hari saya melewati tempat itu dan duduk menali sepatu saya. Masa iya saya nggak lihat? Padahal warna sisir saya itu merah. Dan warna lantai saya coklat kayu. Jadi pasti kelihatan itu sisirnya. Ya, ceritanya begitu aja. Yang pertama mungkin mau langsung dibahas tuh. Ya ini aku juga sering ya. Aku sering mendengar cerita seperti ini ya. Kalau makhluk halus Jepang itu suka memainkan sisir, rahasia aku ngawur sih. Aku sering dengar cerita ini, barangnya hilang terus tiba-tiba di tempat yang sana segala macam. Yeah. Jadi ya 6 lah. Ini aku merinding 0,0000 alias ya ora merinding sih. Ini kalau sisirnya nggak balik mungkin nilainya 7. Ah bodoh lah. Karena 6, tetap 6. Sisirnya balik. Sisirnya ketemu enggak ketemu tetap 6. Oke, cerita pertama oke ya. Terus cerita kedua. Printer lab yang sering menyala sendiri. Di lab saya yang lama, kami mempunyai printer besar yang bisa untuk scan dan fotokopi. Sudah menjadi hal yang lumrah bila sesekali printer berbunyi ketika dalam mode idle. Sorry. Printer kami selalu aktif berbunyi ketika lewat jam 10 malam. Seolah-olah mengusir kami. Para mahasiswa yang betah di lab dengan tujuan menghangatkan diri dan menghemat listrik di rumah. 2 tahun berlalu sejak dibelinya printer. Sensei pernah meminta kami untuk selalu mematikan power printer jika sudah malam dan menjelang pulang. Kepada siapa saja yang menjadi orang terakhir di lab. Gunanya supaya printernya masih dapat digunakan dengan baik. Suatu hari saya datang jam 7 pagi. Hari itu saya lupa ada acara apa. Saya datang membuka komputer dan file penelitian saya. Lantas printernya berbunyi sangat aktif hingga 5 kali. Karena merasa terganggu dengan bunyi tersebut, saya menjadi curiga. Apa printernya rusak? Lantas saya mengirim pesan di grup line lab kami. Apakah semalam ada yang kelupaan mematikan power printer? Tanya saya. Teman saya dari Vietnam menjawab bahwa dia bukan cuman mematikan power, bahkan malah mencabut sekring listriknya. Jadi colokannya tuh dicabut sama temennya orang Vietnam ini. Membaca pesan itu dengan posisi printer masih berbunyi, membuat bulu kuduk saya berdiri semua. Dengan rasa takut saya dekati printer. Dan benar apa yang dikatakan teman saya, kabelnya nggak tersambung. Gimana caranya printer nyala dan berbunyi kalau kabelnya nggak tersambung? Oke. Ini rodok serem. Aku juga sering mendengar cerita yang seperti ini. Jadi memang aku selama ini tuh diam-diam ya bilang aku tuh sudah punya keyakinan bahwa printer itu tuh memang diciptakan oleh iblis. Karena pada saat kita butuh ngeprint pasti rusak. Pada saat kita tidak butuh lancar. Tapi kalau butuh urgent mesti rusak. Antara orang ke connect atau keluar garis-garis toh warna jadi mau abu-abu lah. Ini dari dulu di mana-mana. Dari dulu di mana-mana ini kayak gini printer itu. Itu kalau kita punya.
Kalau punya. Kalau beda kalau kita ke-print di tempat lain. Iya, itu lancar. Iya, makanya memang printer itu kayaknya memang ini deh salah satu tempat favorit setan berini deh. Printer tuh setan itu. Oke, tapi ada beberapa yang menarik dari ceritanya ini ya. Yang pertama tentu aja adalah memang orang Jepang itu sukanya pakai Line, jadi mereka nggak pakai WhatsApp. Makanya ini tadi grup Line laboratorium kami. Atau kayak aku kan lagi nonton Line. Netflix nih, kayak ada TV series Ichi the Wolf itu. Aku nggak nonton itu. Iya, itu baru. Dan di situ pakai Line juga. Padahal zaman 2023 intermezzo ya. 2023 mereka pakai Line masih ya. Kalau Korea Kakao, iya. Yang pakai WhatsApp kayaknya cuman Indonesia deh. Masuk. Di antara negara-negara Asia. Ya Singapura juga sih. Ya pemain ngono lah. Sampai mana tadi? Oke, ini serem sih. Aku ini merinding. Ada kali 5 detik merinding. Kalau digabung ya merindingnya. Karena merindingnya kayak set lagi. Terus set lagi gitu. Terus berhenti. Tapi emang serem ini. Tapi ini nggak ada kelanjutannya. Terus si AI ini habis lihat kabel listriknya nggak tersambung. Terus dia ngapain? Nah, ini nggak dijelaskan. Mungkin berhenti di situ. Mbak AI bisa, kalau mungkin udah dengar video ini, bisa konfirmasi ke kita di komen atau gimana. Tapi ini serem sih. Aku akan memberikan nilai 7,5. Siap, 7,5. Karena so far ini yang paling tadi kita dari tadi nggak bilang 7,5 itu apa, Bu? Horror desu. Oh iya, lupa. Horror desu. Karena kita temanya Jepang ini. Sekarang kita nggak horror desu. Arigato poposan. Horror desu. Gitu. Ini mirip-mirip ya kesan yang ku dapatkan dari cerita ini, mirip dengan cerita yang gue ngerti gak sih, cerita sing sempat ngetren di beberapa WhatsApp dan macam-macam yang ada tempat kuliah. Oh iya. Terus ada guru mbek temen-temene atau terus akhirnya pulpennya jatuh. Ya ternyata lo kakinya kok enggak ada. Terus kok mau pulang apa? Udah tahu. Mirip gak main ini kan? Ini kan mirip. Printer kecabut kabelnya. Yo habis dilihat. Mirip kan? Merindingnya yo mirip. Ya. Oke, lanjut. Sensasinya mirip. Oke, ini sekarang kita masuk ke cerita yang ketiga ya, Bu. Cerita ketiganya Mbak Ai ini diberi judul Tetangga yang Kasat Mata. Ini saya kopas, jadi sesuai aslinya. Tetangga yang kasat mata. Masih berlokasi di apartemen saya yang lama. Setiap kali saya pulang lebih awal, saya selalu melihat sosok laki-laki di balik jendela kamar sebelah saya. Waktu itu, penghuninya memang laki-laki dari China. Suatu hari saya merasa dia memperhatikan saya dari balik tirai. Saya yang sedang mengayuh sepeda perlahan menuju ke tempat parkir menjadi agak risih. Saya tengok ke arah jendelanya, lalu menganggukkan kepala untuk menyapa. Lalu saya masuk ke kamar dan memasak dengan pintu kamar saya buka lebar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari tangga. Si tetangga China datang dengan setelan jas lengkap. Saya heran dan bertanya, "Kamu dari mana?" Si tetangga menjawab, dia baru saja pulang dari interview di kota sebelah. Lalu saya kaget bukan main. "Itu yang di rumah siapa?" tanya saya. Dia bilang, "Nggak ada siapa-siapa," sambil menunjukkan kunci rumah yang dia pegang. Mata saya terbelalak, dan kemudian saya menyadari bahwa sosok itu bukanlah dia. Itu, sudah. Nah ini kita juga sering dengar cerita yang seperti ini ya. Entah kayak kembaran ya, nyamar. Kayak kemarin cerita yang minggu lalu teman kita si Ineke itu kan dia juga ini kan ada roh halus yang nyamar kan, yang waktu dia pindah kos. Nyamar jadi dia kan. Nyamar jadi satpam atau apa itu? Iya. Jadi ya fenomena wajar. Di Jepang pun ternyata ya kayak gitu ya, Bu. Sama loh. Fenomena wewe gombel. Jepang nggak ada wewe gombel. Tapi mirip powernya ya. Powernya mungkin bisa sama. Aku ini tidak merinding sama sekali sih ya. Tapi sing orang merinding tak kayak nilai apa? Sing sisir ya. Tapi ini sisir ya, ini 6,5 lah. Sisir kan 6. Oh iya. Ini 6,5 lah. Jadi ini horor apa tidak? Ini ratingnya desu. Karena orang horor. Desu. Oke, gitu aja. Ini cerita ketiga nih. Cerita ketiga. Ini temanmu ya? Temanku kuliah, cuman kuliah. Oke, aku bacain ya. Sumbernya boleh. Dia request minta dibacain hashtagnya, Bu, karena dia juga konten kreator.
Mami Colin nih. Nah, dia rutin nulis cerita juga. Jadi cerita ini kita bacain dari Facebooknya Mami Colin. Hashtagnya Malam Jumat Merinding. Ini kita malam Jumat nggak sih? Oh ya, tayangnya malam Jumat. Iya, malam Jumat. Malam Jumat Merinding. Masih dalam suasana kangen liburan ya. Ternyata kejadian horor itu nggak cuman saya alami di dalam negeri. Jadi waktu pergi ke Jepang tahun 2017 yang lalu, selain mendapat pengalaman konyol, aku juga mendapatkan pengalaman berkesan yang bikin merinding. Waktu itu aku sama suami pindah dari Osaka ke Kyoto, dan waktu itu kemalaman sampai Kyotonya sehingga ditolak check-in oleh pihak hotelnya gitu. Karena maksimal check-in tuh jam 9 malam, tapi jam 10 masih OTW di kereta. Nah, saya langsung gercep buat booking Airbnb, dan untungnya bersambut ada yang mau terima kita buat check-in mendadak. Nah, tempat menginap kita waktu itu tuh sebuah apartemen cukup luas, kayaknya juga baru aja direnovasi, lokasi strategis dekat sama Kyoto Station. Wow, ngerti nih, dekat ke Kyoto Station. Jadi kita nggak susah buat menemukannya, dan untungnya lagi harganya murah. Nah, setelah turun dari kereta dengan kondisi super capek plus bawaan yang banyak waktu itu, akhirnya ya udahlah naik taksi aja lah. Dan ternyata lokasinya sangat dekat di jalan besar pula. Nah, sebelum memasuki apartemen, sudah jadi kebiasaan saya untuk mengetuk pintu dan bilang permisi terlebih dahulu. Oh ya, sering nih. Assalamualaikum gitu kan. Dan sesuai dengan yang di internet, ternyata tempatnya cukup luas. Baru aja direnovasi, bagus dan nyaman. Kamar mandi dan toiletnya bagus, ruang tamunya luas, lengkap dengan dapur kecil. Wah, puas banget nih. Dapat Airbnb harga murah nih. Fasilitas oke banget lagi. Gumam saya dalam hati. Setelah selesai room tour singkat, saya dan suami menuju ke kamar tidur yang pintu kamarnya model geser, kayak pintu kamar Doraemon itu tahu. Nah, saya geser pintu kamar. Kondisi kamar masih gelap, lampu belum dinyalakan. Dan di kegelapan itu, saya melihat seorang wanita berambut panjang dengan kimono putih yang panjang berdiri di tengah-tengah ruangan. Bajunya menjuntai hingga ke tatami. Dia menoleh ke arah saya, tapi wajahnya kurang jelas terlihat karena gelap. Saya shock dan merinding pol. Bersamaan dengan waktu suami saya nyalain lampu di kamar itu, seketika itu juga wanita itu lenyap. Aku pun cuma batin aja, please jangan gangguin kami ya, kami udah capek pol, kami cuma semalam di sini, nggak ada niat gangguin situ juga, tolong. Lalu saya lihat-lihat keadaan di dalam kamar, tempat tidurnya pakai futon. Ada pintu geser satu lagi ke ruangan semacam balkon indoor yang full ditutup kaca. Dan ketika saya mencoba masuk ke ruangan itu, saya ngerasa ada sesuatu yang lebih gak ramah di ujung ruangan itu. Jadi langsung buru-buru aku meninggalkan ruangan itu dan menutup pintunya. Nah, lalu aku lanjut beres-beres barang, dan saya mendapati ada pesan baru di HP saya. Ternyata dari hostnya Airbnb tempat saya menginap, dan dia berpesan, tolong lemari di kamar sebelah futon jangan dibuka ya. Saya pun patuh dan tidak mencari tahu lebih lanjut karena nggak berani lancang, udah dipeseni jangan dibuka. Saya habis mandi keramas, keringin rambut kan di sofa ruang tamu gitu sambil nonton TV, terus si suami santai-santai di kamar. Dan waktu aku lihat jam nggak terasa kok udah jam 1 dini hari nih. Nah, lagi asik duduk di sofa, terdengar suara berisik seperti anak-anak berlarian di belakang saya yang bersumber dari arah dapur. Aku yang sudah letih ini pun spontan berteriak, "Woi, urusa!" Yang berarti berisik. Sambil batin, "Boh wis awas kesel karepmu lah." Aku pun kembali ke kamar untuk tidur. Pas mau merem, suami tiba-tiba nyeletuk, "Bro, kamu tahu nggak tadi aku pas masuk kamar lihat apa?" Aku yang ngeh langsung memotong omongannya. "Wes lah, diam mau. Kalau kamu lanjut ntar dia muncul lagi loh." Lalu kami pun tertidur pulas tanpa gangguan hingga pagi. Paginya nggak sengaja saya membuka lemari yang dilarang buka oleh pemiliknya, dan ternyata isinya tuh tumpuan futon juga. Saya buru-buru menutupnya ketika ingat peringatan dari host BNB itu. Saya pun membuka pintu ke arah balkon indoor juga, dan cahaya matahari masuk ke ruangan, tapi hawa di sana juga masih terasa nggak gitu enak. Jadi ya saya nggak masuk ke sana lah. Setelah bersiap-siap, kami pun langsung check out dari BNB, dan di perjalanan suami cerita, "Kamu tahu, semalam pas buka kamar aku lihat apa?"
ada cewek rambut panjang berdiri di tengah ruangan lagi ngeliatin kita pas mau masuk. Aku pun mengiyakannya karena aku juga ngeliat, ditambah sambutan dari suara anak-anak yang lari-larian di dapur. Suami saya yang sensitif itu ternyata bisa lihat. Nah, apakah kami kapok untuk menginap di tempat itu lagi? Jawabannya tidak, karena tempatnya nyaman, strategis, dan harganya murah. Nambah pengalaman tak terlupakan pula. Sekian cerita dari saya. Ini pernah po sebenarnya. Aku sempat cerita mungkin off the record waktu itu cerita. Sempat lah. Pernah pas model-model cerita waktu onsen itu loh. Sempat cerita ke kamu sih. Oh, ya, ternyata cerita temenku ini. Oh, Sempat dulu. Cuman nggak tahu kamu lupa apa enggak ya? Kita lupa ya. Aku mau baca ini barusan kayak baca beneran. Nah, ini juga sering ini ya. Ya sering lah. Ada setan terus lampunya dinyalain terus hilang. Ya kan? Temanku ada nih, sepupuku deng. Bukan sepupu deng, saudara nyambung. Dia kayak pernah di rumahnya sendiri kayak gitu. Di Jepang juga apa? Di Indonesia. Oh, di Indo. Di kota asalku. Dia di situ turun ke bawah kan, dia bawahnya toko kan, atasnya rumah, terus dia turun ke bawah, peteng kan, gelap kan, terus ada cewek di situ ngeliatin dia, kok cewek kok makin jelas dan mau mendekat, terus sama dia dinyalain lampunya terus hilang. Wah. Nah tapi temanku ini, saudaranya abungku iki memang saya lihat, bisa lihat. Kalau kapan-kapan kalau pas ke Semarang mungkin bisa kita panggil. Boleh. Dia soalnya bagus. di Jakarta. Siap. Dia bisa lihat, bisa merasakan ilmu-ilmu ngono lah. Kage bunsin. Kage bunsin kayak enggak sih. Dia lebih ke talk no jutsu. Bacot no jutsu. Oke, barusan nilainya 7 karena enggak semerinding yang printernya ala sendiri, karena memang printer itu ciptaan neraka sih. Ini ngomong-ngomong mikrofonmu nggak kesambung loh, Bu. Nah, tapi kok bisa ngomong dari tadi? Gue aja ngaget ya, sama aku langsung ngecek nih. Oke, gitu ya. Jadi menurutmu paling serem yang mana? Paling serem yang ini. Aku malah yang ini paling serem. menurutmu? Aku ngerasanya paling serem ini. Bukan yang printer. Ya kalau aku pribadi iya, serem sih. Serem. Soalnya tak taruh nomor 3. Biasa nomor 3 paling serem. Dan ini nggak tak spoiler ke kamu dulu tuh, Bu. Baru buka ini. Jadi kayak kalau bacain nominasi itu kan amplop kesegel loh ya. Ya ini 7,5 deh sama kayak si printer lah. Aku ini tapi ora pati om ya rinding. Ya apa-apa, sih. ini tergantung juri, semua tergantung juri. Ini sempat cerita dulu waktu itu cuman sambil lalu ya dengernya jadi lupa. Tapi memang Kyoto itu memang aku kan pernah ke Tokyo, pernah ke Kyoto, pernah ke Osaka, Yokohama, Hakone, dan tapi memang aku di Kyoto juga nggak nginep dulu pernah. Cuma aku nginep sih di Kyoto. Sempat nginep di Kyoto. 3 malam. Modelannya Kyoto kan kayak banyak sing kota kuno, lama-lama gitu ya. Kota kuno, temple, memang bosen nih sih. Ryokannya juga. Jangan lama-lama kalau kamu pergi ke Kyoto. Lah kamu kok 3 hari? Nah, dari situ aku belajar. Wah, kesuwen di Kyoto 3 hari. Di Osaka nih malah mending. Kyoto iki yo malam di atas jam 7 malam, di atas jam 6 wis sepi banget Pak, wis ora ono-apa, wis kayak asem wis mau ngenteni diduduki setan wae. Kyoto gak usah lama-lama lah, maksimal banget 2 malam. Cukup itu segitu. Cukup banget lah, paling gue lunga ning Kiyomizu Temple kan. Sebenarnya kalau Osaka Kyoto kan cuman paling naik kereta 10 menit ya, Bu. Terus ngawur. 15 menit ya? Masuk toh? Ya ora juga toh. Ora cedak toh. Ora cedak ning. Osaka itu di barat. Tokyo ki di deket Tokyo. Kyoto deket Tokyo. Kyoto cedak Tokyo. Osaka di barat. Oh, jadi adoh rodoan. Adoh. Makanya dia Osaka Tokyo kuwi kan kereta Shinkansen 2,5 jam atau 3 jam 3 jam kalau 3 Tokyo jam. Osaka 3 jam. Lah iya Shinkansen lho kuwi, kudu kereta tapi biasa. Tapi Osaka Kyoto apa ono Shinkansen? Wis ora penting lah. Yo. Intinya memang kalau ke Kyoto jangan enggak usah lama-lama. Ora ono apa-apa. Paling mau lunga Kiyomizu Temple 1 hari lagi nek mau ke Gion ke kota lama itu kan. Ke kuwi lho apa? Apa kuwi Castle apa Kyoto Castle? Kyoto Castle. Bukan Kyoto Castle namanya apa? National Castle. Kuwi lah. Istana negara. Yayoi Kusama di situ loh, Bu.
Apa nih? Museumnya asli di Kyoto. Oh, Di alah, mana ya? aku wis pernah ning Gandaria. Beda apa? Feelingnya beda. Sudahlah. Dah. Oke. Begitu aja, dan habis ini kita ada segmen baru yang akan kita Segmen jelaskan. baru. Habis ini ya. Oke, siap. Oke, siap. Ya, hari ini episode yang ke-10 adalah episode pertama di mana kita ada segmen baru ya, Bang. Segmen baru. Segmen baru ini adalah segmen Monster minggu ini. Nah, jadi setiap minggu di akhir episode kita akan ngebahas sebentar nih tentang monster-monster atau siluman atau setan-setan, Atau pokoknya sosok atau apapun lah. pokoknya makhluk halus, pokoknya kepercayaan-kepercayaan yang Mitologi. ada di seluruh dunia. Orang mitologi juga. Enggak cuma mitologi. Oh iya, Iya, kan? iya. Makhluk. Pokoknya intinya setan lah, gampangannya Oke, ngono. siap. Kita untuk mempelajari apakah kebudayaan negara-negara itu yang mempengaruhi bentuk setannya kayak apa dan sebagainya. Culture-nya tiap negara Benar, beda-beda. benar. Ini untuk mempelajari culture. Ini daging ini, Bu. Daging. Jadi nanti kita gantian ya, Bang. Iya. Aku yang nyari minggu ini, minggu depan Ya. Cabul yang nyari. Minggu depan aku lagi. Idealnya begitu ya. Kalau ternyata nggak dapet ya sak entuk. Iya. Nah, hari ini kita ngundang monsternya nggak nih? jauh dia di luar negeri, susah ya. Hari ini karena episode Wibu ya, horor Ya. desu, maka Horor desu. monster minggu ini adalah Ashiarai Yashiki. Wah, kamu bisa lihat fotonya ada di layar. Ashiarai Yashiki. Artinya Ashiarai Yashiki. Ini artinya adalah istana kaki yang dicuci. Wow. Kalau terjemahan bebasnya kayak gitu. Nah, jadi ini bentuknya kaki, belum? Gede. Bentuknya kaki bagian bawah gitulah. Dan tingginya mencapai 3 sampai 4 meter. Kaki tok 3 Kaki meter. tok 3 sampai 4 meter. Jadi gue ring basket lah. Waduh. Soalnya gue sikil tok nih. Telapak kaki ya itu bukan kaki loh. Telapak kaki. Wah. Jadi ini kejadiannya. Kapan itu, Bu? Kejadiannya? Katanya pertama kali Ashiarai Yashiki ini muncul itu di Edo, di distrik Edo zaman dulu. Edo itu Tokyo ya. Di sebuah istana mewah waktu itu. Zamannya Kenshin itu. Iya, nggak tahu zamannya Kenshin apa enggak. Nah, ini si Ashiarai Yashiki. Ini pokoknya ceritanya di malam-malam hari, di tengah malam gitu kan, tiba-tiba ada suara dedung gitu di langit-langit rumah. Terus tiba-tiba duer kakinya ini si Ashiarai Yashiki jatuh gitu kan. Terus dia minta sama orang yang ada di rumah itu, kakiku dicuci. Kayak gitu. Jadi intinya tuh dia minta, ayo kakiku dicuci. Gitu. Yang bilang siapa, Bu? Boom. Ashiarai Yashiki. Ya, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita ketemu sama Ashiarai Yashiki? Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan cara yang paling gampang adalah dengan ya dicuci kakinya. Wah, angel loh. Maka Gede setelah sakmono. kakinya selesai dicuci, maka Bersih. kakinya ini perlahan-lahan akan hilang. Hilangnya tuh Hilang. diangkat. Disepir, hilang. Oh, disepir. Iya, aku gak pernah ketemu. Jadi hilang. Kakinya siapa, Bu? Ashiarai Yashiki. Begitu. Dan kalau tidak mau, kalau kita menolak buat membersihkan kakinya ini, maka dia akan naik ke atas, diinjak-injak semua rumahnya itu, Hancur. dihancur leburkan semua, termasuk pemilik rumahnya juga. Wah, serem banget itu. Serem memang. Dan ini Ini kakinya kotor berarti masuk itu. Pas masuk rumah kotor itu. ya berarti mestinya kakinya. kotor ya. Kalau kita lihat ini di sejarah, di lukisan Jepang tahun 1800-an itu sudah ada lukisannya ini nih. Kayak habis macul gitu ya. Ashiarai Yashiki. Nah, ini boom gitu, minta dibersihkan. Dan udah sih, gitu aja. Itu kalau menurutku ya, Bu. Menurutku pribadi itu kayaknya sebenarnya itu aku tahu kaki siapa itu, Bu. coba. Jadi Ultraman copot sepatu. No, ya. Terus nginjek rumahnya orang karena dia mungkin nginjek paku loh. Terus copot sepatu, nginjek rumahnya orang. Minta mungkin. dicuci. Ya enggak Minta bisa cuci. toh. Ultraman kan enggak mau merusak umat Oh, manusia. iya. Gimana sih? Nah, ini ada sebenarnya ada kayak cerita
Cerita singkat. Cerita rakyat tapi ini kedawan sih gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya aku bacainnya. Jadi begini, katanya gini. Wah, males wah kedawan. Intinya gini, di zaman Gimana dahulu itu? itu kan di kebudayaan Jepang kan kalau mau masuk rumah harus cuci kaki dulu. Ya kan? Nah, jadi si Ashiarai Yashiki ini tuh juga untuk mengajarkan Anak-anak untuk tradisi itu kalau mau masuk rumah rajin cuci kaki dulu. Kalau mau masuk rumah cuci kaki dulu. Gitu intinya. Jadi itu adalah urban legend. monster minggu ini ya. Ya, urban legend dari Jepang. Dari Jepang. Monsternya namanya Ali. Ashiarai Yashiki. Iya, Ashiarai Yashiki. Bisa lihat lagi fotonya di sini kita pajang. Dan minggu depan akan ada monster minggu ini juga. Sableng yang nyari. Ya. Bukan Dari mana aja? Bebas. tapi kita cenderung mencoba untuk yang dari luar Indonesia Iya, ya. Karena benar. kalau yang dari dalam Indonesia saya rasa Banyak ya yang bahas. udah pada tahu lah. Sudah banyak yang bahas. Udah pada tahu ya. Nggak Jadi- bondo banyak. Jadi mungkin kalau yang dari minggu sini. depan Sableng cari dari Kutub Selatan gitu. Ya. Ashiarai Yashiki. Jadi gitu aja, sekaligus kita pamit ya untuk Oke. Horror Days hari ini. Jangan lupa kalau kamu punya pengalaman menyeramkan, kalau punya pengalaman mistis, pengen cerita setan, bisa DM kita langsung di- Aja ke Instagram. Instagram @horror_des. S-nya 3. Oke. Dah gitu aja ya. Kita pamitan. Baik, kita pamitan di sini Popok Kusen. Di sini Ashiarai Yashiki. Di sini Sableng. Dan kita ketemu lagi di Horror Des. Horror Des.